Arfiapta dengan NIM G1A020003. Di sini saya berperan sebagai pembuat skenario, pembaca narasi, dan sebagai Gatot Subroto. Saya Karisma Dia Nugraha dengan NIM G1A020013. Dalam proyek video profesionalisme dokter ini, saya berperan sebagai editor sekaligus membacakan narasi Siapa Itu Dr. Suharso. Nama saya Syifa Fatimatu Zahra Marhadani dengan NIM G1A020020. Jadi saya berperan sebagai Dr. Suharso dan Dr. Suroto. Jadi saya juga membacakan narasi tentang Agent of Change pada Dr. Suharto. Nama saya Skundria Ayu, NIM G1A020057. Saya berperan untuk menjelaskan tentang faktor kesuksesan Dr. Suharso, serta berperan sebagai anak dari Dr. Suharso. Nama saya Rafika Zahra, NIM G1A020064. Peran saya dalam video proyek profesionalisme kedokteran ini adalah sebagai video editor dan pembaca narasi bagian istri dan anak dari Dr. Suharso. Nama saya M. Rayhan Saifullah Aditya dengan NIM G1A020093. Saya berperan sebagai ayah Dr. Suharso, dan menjelaskan kelebihan yang dimiliki Dr. Suharso. Saya Omnia dengan NIM G1A020101. Saya berperan untuk menceritakan tentang pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari Dr. Suharso, dan saya juga berperan sebagai Dr. Suharso. Nama saya Wenceslaus Wasradilodha Septa dengan NIM G1A020105. Peran saya dalam proyek video profesionalisme dokter ini adalah saya menjadi Dr. Suharso dan Dr. Agus Jam. Saya juga berperan dalam membacakan narasi peran ayah dan ibu Dr. Suharso bagi kesuksesan Dr. Suharso. Nama saya Rahmadini Yamsun dengan NIM G1A020109. Peran saya di sini adalah menjelaskan penghargaan yang diraih oleh Dr. Suharso, dan juga di sini saya berperan sebagai istri dari Dr. Suharso. Perkenalkan, nama saya Silmal Aina Putri dengan NIM G1A020110. Di sini saya menjelaskan tentang sejarah Rumah Sakit Ortopedi Dr. Suharso, berperan sebagai Dr. Suharso serta menjadi rekan Dr. Suharso. Ditinggalkan oleh seorang dokter profesional kebanggaan Indonesia. Beliau merupakan seorang dokter ahli bedah yang sangat berjasa bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ya, beliau adalah Dr. Suharso. Beliau lahir pada tanggal 13 Mei 1912 di Boyolali. Beliau merupakan anak dari seorang kepala desa yang juga merupakan keturunan abdi dalam pegawai keraton Surakarta, yaitu Pak Sastro Suharyo. Beliau merupakan putra keempat dari 7 bersaudara. Dr. Suharso kecil akrab disapa dengan si Jago Abang, yang merupakan sebutan panggilan dari kakeknya. Karena pada saat beliau kecil, beliau merupakan anak paling nakal di antara saudara-saudaranya. Setelah menginjak dewasa, sepak terjang beliau terhadap bangsa Indonesia sangatlah besar. Salah satu bukti nyata dedikasi beliau terhadap bangsa Indonesia adalah dengan mendirikan Pusat Rehabilitasi Profesor Dr. Suharso di kota Surakarta, yang merupakan tempat merawat penderita cacat jasmani. Karena jasa-jasanya itulah, kini beliau menyandang sebagai pahlawan Indonesia.
Suharso lahir pada tanggal 13 Mei 1912. Ayahnya bernama Sastro Suharyo. Beliau bekerja sebagai polisi onderneming pada zaman Belanda. Nah, keluarga Sastro Suharyo ini termasuk keluarga yang sederhana dan bahagia. Nah, Suharso ini 7 bersaudara. Beliau termasuk nomor 4. Suharso dikenal sebagai anak yang baik karena dididik oleh ayahnya. Ayahnya ini sangat mengutamakan pendidikan, tanggung jawab, dan sikap-sikap baiknya kepada anak-anaknya. Nah, meskipun dikenal sebagai orang yang terkenal di lingkungannya, Suharso ini merupakan orang yang ramah dan bergaul dengan siapa saja. Setiap harinya, Suharso sudah rajin belajar dan mengikuti apa yang dinasihati oleh ayahnya. Tapi, sayang sekali ayahnya meninggal saat Suharso berumur 5 tahun. Oleh karena itu, Ibu Suharso terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga Suharso. Akhirnya, Ibu Suharso meminta untuk Suharso dan 2 saudara Suharso lainnya untuk memutuskan berhenti sekolah dan membantu ibunya bekerja di rumah. Alhasil, Suharso dan 2 saudara dia membantu ibunya bekerja di rumah dan menghentikan sekolahnya. Sering berjalannya waktu, Suharso akhirnya pun bisa sekolah dan ibunya meminta dia untuk fokus belajar sehingga menamatkan pendidikannya. Sampai pada akhirnya Suharso bisa menjadi dokter yang hebat dan berkontribusi besar bagi negara Indonesia. Suharso, Ya, Bapak Pak. ingin bicara sebentar Bicara tentang apa, Pak? tentang nilai-nilai kehidupan. Oh, nilai-nilai kehidupan itu yang seperti apa ya, Pak? Itu untuk kamu sebagai manusia, untuk membiasakan disiplin, berwatak jujur, sopan kepada siapapun, bertanggung jawab, dan berintegritas. Oh, seperti apa yang Bapak lakukan sekarang, ya? Ya, kamu harus bisa mencontoh perbuatan Bapak kepada teman-teman Bapak. Oh, iya Pak, siap. Saya akan mencoba menjadi apa yang Bapak katakan. Saya akan menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya, karena jika kamu memiliki watak itu dan kemauan yang keras, pasti kamu bisa mencapai cita-citamu. Oh iya Pak, siap. Doakan saya Pak, supaya bisa Iya, sukses dan hebat. iya. Siap Pak, terima kasih. Dr. Suharso lulus sebagai dokter umum dari perguruan tinggi NIAS di Surabaya. Pada saat itu, hanya sebagian dokter lulusan NIAS yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke bidang spesialis. Berkat ketekunannya dalam mempelajari ilmunya, dalam waktu yang tidak lama, Dr. Suharso dapat mencapai cita-citanya sebagai dokter umum. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Dr. Suharso mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Berkat ketekunannya dalam mempelajari ilmunya, beliau dapat mencapai cita-citanya sebagai seorang dokter ahli bedah. Dr. Suharso juga pernah bekerja sebagai asisten dalam ilmu bedah umum di CBZ atau RSUP Surabaya.
Saat bekerja di RSUP Surabaya, Dr. Suharso tidak merasa rendah diri, meskipun rekan-rekan kerjanya kebanyakan orang Belanda. Beliau tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa ilmu dapat dipelajari dan dicapai oleh setiap orang dimanapun juga dengan tiada terkecualinya. Ketika Perang Kemerdekaan Indonesia, Dr. Suharso menjadi Dokter Palang Merah Indonesia. Pada saat inilah Dr. Suharso melakukan percobaan untuk membuat kaki dan tangan palsu untuk korban perang yang kehilangan anggota tubuh mereka. Berkat kerja kerasnya itu, pemerintah memberikan beasiswa untuk Dr. Suharso untuk belajar di Inggris memperdalam ilmu proteses atau ilmu tentang pengganti bagian tubuh yang hilang atau patah. Sepulangnya dari Inggris, Dr. Suharso membantu para penderita cacat dengan mendirikan pusat rehabilitas. Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso adalah rumah sakit khusus untuk menangani permasalahan ortopedi yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pabelan, Surakarta, Jawa Tengah. Profesor Dr. Suharso sebagai pendiri sekaligus menjadi direktur pertama telah merintis dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1971. Sejarah berdirinya LOP, yaitu singkatan dari Lembaga Ortopedi dan Prostesis, tidak lepas dari sejarah perjalanan rehabilitasi sentrum atau RC, karena LOP merupakan bagian dari pelayanan RC yang dimotori oleh Profesor Dr. Suharso. Lalu LOP ini berubah nama menjadi Rumah Sakit Ortopedi dan Prostis dan berubah lagi menjadi Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Rehabilitasi sentrum atau RC rintisan Profesor Dr. Suharso waktu itu sangat mendunia dan terkenal sampai Asia Tenggara, dan telah mendapat perhatian dari dalam maupun luar negeri karena berhasil melaksanakan konsep pelayanan rehabilitasi terpadu atas pemikiran yang mendalam. Pemikiran ini merupakan hasil pengalaman saat menangani penderita cacat tubuh akibat perang yang pada kenyataannya mengalami permasalahan yang sangat holistik. Dengan konsep ini, maka dapat menolong penderita cacat yang tadinya merasa tidak punya harapan menjadi punya masa depan, lebih percaya diri, mandiri, dan dapat sederajat dengan yang tidak cacat. Sehingga konsep ini menjadi tumpuan semua penderita cacat tubuh. Pada tahun 1946, bersama Bapak Suroto Reksopranoto, pertama kali membuat alat bantu ortodik dan protesik yang sangat sederhana dari bambu. Percobaan-percobaan pembuatan kaki atau tangan tiruan yang merupakan cikal bakal atau perintisan bengkel prostesis di Indonesia yang kemudian berkembang menjadi training center. Segala peralatan dan biaya berasal dari para orang yang dermawan. Pada pertengahan tahun 1948, pembuatan prostesis mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan dengan mengeluarkan biaya untuk memindahkan ruangan pembuat prostesis dari garasi ke rumah sakit darurat yang terletak di belakang rumah sakit tersebut. Pada permulaan tahun 1950, Jenderal Gatot Subroto yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur militer untuk Surakarta, Pati, dan Madiun, memberikan bantuan perbaikan dan pembangunan aula, gedung olahraga, rumah sakit darurat yang kemudian dipergunakan sebagai modal berdirinya rehabilitasi sentrum, serta dukungan terutama pendanaan. Kemudian, Kementerian Sosial menyusul membangun kantor, gedung, tempat pelatihan kerja, dan tenaga pegawai, dan mencetak beberapa tenaga dokter spesialis ortopedi. Pada tahun 1951, Jenderal Gatot Subroto menyerahkan bangunan itu kepada Dr. Suharso, dan pada tanggal 28 Agustus 1951, secara resmi berdirilah Balai Pembangunan Penderita Cacat atau yang disebut dengan Rehabilitasi Sentrum yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1954,
Departemen Kesehatan menempatkan aparatnya untuk melaksanakan tugas kerja dan melaksanakan pelayanan rehabilitasi medis. Departemen Tenaga Kerja melaksanakan penyaluran kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan Departemen Sosial menangani pekerjaan RC di bidang seleksi dan persiapan pengasramaan, pendidikan dan latihan kerja, serta pelayanan rehabilitasi sosial dengan nama Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat atau yang disingkat dengan LRPC. Departemen Kesehatan Republik Indonesia kemudian mendirikan Lembaga Prostesis Surakarta yang menangani pekerjaan RC di bidang pelayanan medis. Pada tahun ini juga, RC kemudian diubah menjadi Lembaga Ortopedi dan Prostesis atau yang disingkat dengan LOP yang telah mempunyai rumah sakit ortopedi serta bengkel pembuatan alat-alat ortopedi dan prostesis. Pada tahun 1957, Lembaga Ortopedi dan Prostesis Profesor Dr. Suharso Surakarta mendapat kepercayaan PBB untuk menyelenggarakan seminar rehabilitasi yang diikuti oleh 13 negara Asia. Sesuai dengan namanya, tugas maupun fungsinya, sejak tahun 1983, PRSPD Profesor Dr. Suharso Surakarta dijadikan pusat untuk training bagi tenaga kader rehabilitasi baik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan UNDP atau ILO pada tingkat internasional, yaitu Training on Rehabilitation of the Physically Handicapped Persons, serta program TCDC atau yang biasa disebut dengan Technical Cooperation Among Development Countries. Setelah Dr. Suharso meninggal pada tahun 1971 di usianya yang 59 tahun, beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional di bidang ortopedi. Beliau juga mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra serta penghargaan lainnya. Dalam perkembangannya, lembaga dengan nama Profesor Dr. R. Suharso ini berkembang secara dinamis, terutama dalam hal ini, RS ortopedi mengalami perkembangan yang cukup berarti setara dengan perkembangan ilmu kedokteran, terutama menyangkut dalam hal pelayanan ortopedi dan rehabilitasi medik paripurna. Pada tahun 1982, LRPC diubah menjadi Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh atau yang disingkat dengan PRPCT Profesor Dr. Suharso Surakarta. Pada tahun 1994, PRPCT Profesor Dr. Suharso Surakarta diubah menjadi Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa atau yang disingkat dengan PRSBD Profesor Dr. Suharso Surakarta. Dengan terbitnya SK Menteri Sosial RI nomor 55/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2008, nama PRSBD Profesor Dr. Suharso Surakarta diubah menjadi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa atau yang disingkat dengan BBRSBD Profesor Dr. Suharso Surakarta sampai sekarang. Profesor Dr. Suharso mengembangkan atau mempelopori proses pelayanan ortopedi dan rehabilitasi medik secara paripurna sesuai dengan perkembangan kedokteran waktu itu dan konsep WHO. Saat itu dengan didukung berbagai peralatan ortopedi dan rehabilitasi medik dan dipenuhi semangat pengorbanan yang tinggi, maka dipersiapkan lahan yang sangat luas di Pabelan yang akhirnya menjadi Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso atau yang disingkat dengan RSO sejak tahun 1996. Dr. Suharso memiliki faktor yang mendukungnya meraih kesuksesan, yaitu Dr. Suharso memiliki semangat belajar serta sifat rajin dan tekun. Demi menempuh pendidikan, Dr. Suharso rela berpindah dari Desa Kembang ke Salatiga. Karena transportasi pada zaman dahulu sangat terbatas, Dr. Suharso harus berjalan kaki setiap hari menuju sekolahnya. Meski begitu, beliau tetap semangat menjalaninya. Intelijensinya sudah terlihat sejak masih bersekolah. Tiap pelajaran, beliau pelajari baik-baik. Beliau juga seseorang yang memiliki sifat sportif dan disiplin. Beliau juga sempat dilanda kesulitan ekonomi selepas kepergian ayahnya. Bersama-sama keluarganya, beliau tidak menyerah.
dan bergotong royong untuk bangkit. Bahkan, ia menjadi lebih tekun belajar. Alhasil, Dr. Suharso dapat menamatkan pendidikan dari sekolah dasar hingga sarjana dengan nilai memuaskan. Setelah itu, beliau memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di Belanda serta melanjutkan pendidikannya di Inggris untuk memperdalam ilmu prostetik. Dari keprihatinan melihat masyarakat sekitarnya yang terkena dampak peperangan, Dr. Suharso kemudian mendirikan PMI Cabang Solo. Beliau juga kemudian mendirikan rehabilitasi sentrum di Solo. Dr. Suharso makin dikenal masyarakat. Ia kemudian mendirikan sekolah fisioterapi serta lembaga ortopedi dan prostetik. Atas buah kerja keras serta keuletannya inilah Dr. Suharso makin cemerlang kesuksesannya. Dr. Suharso pernah ditugaskan untuk dinas di Ketapang. Dalam perjalanannya menuju Ketapang, beliau singgah terlebih dahulu di Pontianak, tepatnya di kediaman Dr. Agus Jam, yang kelak akan menjadi ayah mertua beliau. Dr. Suharso menikah dengan salah satu putri dari Dr. Agus Jam, yaitu Johar Insya. Pada waktu zaman penjajahan di Ketapang, Dr. Suharso mengorganisir pemuda-pemuda untuk berlatih baris berbaris, sedangkan Johar Insya memberikan pelajaran kursus memasak dan cara berpakaian. Selain itu, Dr. Suharso dan istrinya dikenal sebagai pasangan yang tidak hidup bermewah-mewahan. Dr. Suharso tidak pernah menggunakan hasil pendapatannya untuk beliau seorang, melainkan sebagian besar digunakan untuk pembangunan rehabilitas sentrum. Untuk membantu pembangunan rehabilitas sentrum, Dr. Suharso sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mencari bantuan, sekaligus menambah pengetahuan. Perjalanannya ke luar negeri disadari oleh istrinya. Demi tugas yang luhur, Johar Insya tidak merasa berat, sering ditinggal suaminya ke luar negeri. Johar Insya menyadari bahwa kepergian suaminya adalah sebuah perjuangan demi tercapainya cita-cita yang luhur untuk menolong sesama manusia. Dalam masa penjajahan, Dr. Suharso dianugerahi 3 anak laki-laki, di mana anak pertama dan anak ketiganya juga berprofesi sebagai seorang dokter. Perjuangan beliau di desa Ampel dan Kembang sangat berat sebab saat itu keadaan sukar sekali untuk mendapatkan obat-obatan untuk orang yang terkena luka-luka. Dr. Suharso selalu berusaha melakukan cara apa saja setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, walau harus sampai berselisih paham dengan rekannya karena obat yang tersedia terbatas. Dan pada saat itulah pertempuran sengit terjadi di daerah desa Ampel dan Kembang. Disinilah tanggung jawab dan peran Dr. Suharso dan para dokter yang lain. Pada saat agresi militer 1 dan 2, Dr. Suharso tidak ketinggalan dalam menyumbangkan drama baktinya kepada nusa dan bangsa. Walaupun Dr. Suharso tetap bekerja di RSJ Bersala, di mana beliau tinggal di daerah berpendudukan Belanda, tapi ia terus-menerus mengadakan hubungan dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dr. Suharso dalam pertempuran secara gerilyawannya ditugaskan menjadi dokter PMI. Ia memilih wilayah utara Ampel sampai Salatiga karena ia sudah mengetahui daerah tersebut dari sejak kecil dan supaya bisa dekat dengan keluarganya. Meskipun Dr. Suharso dikerjakan di rumah sakit, tidak berarti tugasnya menjadi berkurang. Selain Dr. Suharso melayani penderita-penderita akibat perang yang ada di rumah sakit, tetapi ia juga memberi pertolongan kepada gerilyawan-gerilyawan kita yang berada di luar kota. Sudah menjadi sifat Dr. Suharso yang keras dan tegas, tak dapat lagi membatalkan usahanya untuk dihalangi. Dr. Suharso tetap berjuang terus karena ia sangat kasihan dengan penderita orang-orang di sekelilingnya. Demikian banyaknya orang-orang cacat di sekelilingnya. Makin terkutuklah hatinya untuk menolongnya.
Mereka perlu dikasihani dan perlu ditolong. Misalnya ada orang yang mendapat kecelakaan dan kakinya patah sehingga menjadi cacat. Hal ini tidak cukup ditolong dengan operasi dan pengobatan saja, tetapi masih perlu dipikirkan lagi dengan cara bagaimana supaya penderita cacat itu merasa dapat pulih kembali anggota badannya dan mereka dapat kembali ke masyarakat. Jadi mereka seperti masyarakat yang normal, yang tadinya hanya supir karena kecelakaan, sehingga sebagian anggota badannya cacat, kaki atau tangannya putus, karena mereka dapat kembali nyetir kembali lagi. Demikian pula halnya dengan tukang beca yang karena kecelakaan sehingga menyebabkan kaki atau tangannya cacat, setelah disembuhkan dapat menjalankan becanya kembali seperti sedia kala. Semua ini dilakukan dalam limb fisting workshop. Meskipun demikian, pengalaman masih terus dicari demi kemajuan kerja yang lebih pesat lagi, sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan dan rencana-rencana yang akan dikerjakan. Dari hasil pembuatan anggota badan tiruan, kemudian dapat diadakan percobaan-percobaan untuk menggunakan anggota badan tiruan pada orang-orang yang menderita cacat. Ternyata dengan anggota badan tiruan, para penderita cacat dapat merasakan perubahan dalam hidupnya. Karena setelah selesai urusan dinas kepindahan, langsung menuju ke Ketapang. Kemudian Dr. Suharso dengan diantar oleh Ibu Agus Jam dan putra-putrinya berangkat melihat-lihat daerah sekitar seperti yang telah direncanakan semula. Mereka beraksi ke daerah-daerah yang sekiranya dapat untuk melepaskan lelah. Perkenalan antara putri Dr. Agus Jam dengan Dr. Suharso telah dimulai sejak Dr. Suharso berkunjung ke rumahnya. Dr. Suharso juga bersemboyan right or wrong my country. Lebih-lebih kita tahu negara dalam keadaan bobrok, justru saat itu pula kita wajib memperbaiki. Jangan malahan lari mencari enaknya sendiri. Sebagai bangsa Indonesia dituntut kesetiaannya kepada negara. Itulah sekedar sifat dan watak dari Dr. Suharso yang mempunyai kesamaan dengan tokoh-tokoh yang ia gemari. Dr. Suharso betul-betul menyadari keadaan bangsa dan negaranya yang masih sangat membutuhkan semangatnya. Selanjutnya adalah penghargaan dari Dr. Suharso. Pada tahun 1954, pada Kongres keempat World Veteran Federation di Vienna, beliau menerima World Rehabilitation Prize. Kedua, di tahun 1956, beliau diterima menjadi Fellow of the International College of Surgeons yang berkedudukan di Geneva. 3. Di tahun 1958, beliau menerima penghargaan dari Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ke-7. 4. Di tahun 1961, beliau dianugerahi oleh pemerintah Republik Indonesia Bintang Satya Lencana Pembangunan. 5. Di tahun 1968, beliau dianugerahi oleh pemerintah Republik Indonesia Bintang Mahaputra kelas 3. 6. Di tahun 1969, beliau dianugerahi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai guru besar luar biasa dalam mata pelajaran ortopedi pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta mulai 1 Januari 1969. 7. Di tahun 1969, beliau menerima hadiah Albert Lasker Award pada 11 World Congress di Dublin. 8. Masih di tahun yang sama, 1969, beliau diangkat oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai warga kehormatan daerah Provinsi Jawa Tengah. 9. Di tahun 1969, beliau menerima anugerah gelar Dr. Honoris Causa dalam ilmu kedokteran dari Universitas Airlangga, Surabaya. 10. Di tahun 1970, beliau menerima penghargaan dari People to People Program Committee for the Handicapped Amerika Serikat.
pembelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Dr. Suharso atau yang kita kenal sebagai Bapak Ortopedi Indonesia. Yang pertama, yaitu selaku dokter, ia sangat mengabdikan dirinya terhadap profesinya. Seperti salah satunya ketika ia dikirimkan di daerah Kalimantan atau lebih tepatnya di Ketapang. Ia menjalankan profesinya dengan membantu orang-orang walau dengan fasilitas yang sangat seadanya, seperti kurangnya kelengkapan obat dan juga sulitnya berkomunikasi. Padahal ia harus menyampaikan informasi yang ada setiap setengah tahun menuju Pontianak. Tapi ia tetap menjalankan profesinya itu. Kadang ia pun merasa kurang senang karena jarak yang sangat jauh dari kota dan juga keperluannya yang sangat kurang. Tetapi ia menjalankan profesinya itu karena baginya itu adalah dorongan hatinya untuk berbuat demi kemanusiaan. Ia selalu bekerja tanpa mengenal lelah, karena itu adalah panggilan dari hati nuraninya. Terlebih ketika ia menyadari bahwa rakyat di sana sangat membutuhkan tenaga-tenaga medis sepertinya. Yang kedua yaitu cepat dan tegas dalam menyelesaikan masalah. Ketika ia menjadi dokter dan menjadi ketua PMI di wilayah utara Ampel hingga Salatiga, ia harus menjalani tugasnya dengan keterbatasan obat yang ada, juga dengan banyaknya korban. Tetapi ia harus bisa membuat keputusan yang cepat untuk menolong orang-orang tersebut. Dan baginya, ia harus cepat untuk mendapatkan obat apa saja yang pasti ada. Bahkan ia hingga berselisih dengan beberapa dokter yang lainnya karena keterbatasan obat yang diberikan. Namun dengan itu semua tidak menghalangi dirinya untuk tetap menjalankan tugasnya dan membuat keputusan yang cepat untuk menolong korban-korban yang ada di sana. Dan yang ketiga yaitu kreatif dan berpikiran luas. Ini adalah alasan mengapa ia disebut dengan Bapak Ortopedi Indonesia. Berawal dari empati yang tumbuh dari dirinya karena melihat orang-orang yang telah dioperasi dan kehilangan salah satu anggota tubuh mereka, ia memikirkan cara untuk menolong mereka dan memikirkan tentang bagaimana cara agar mereka tidak merasakan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Dan akhirnya pun ia menyampaikan pendapatnya dan bekerja dengan salah satu ahli teknik yaitu Suroto Rekso Pranoto. Yang keempat, yaitu pekerja keras. Ia tak hanya menyampaikan pendapatnya, namun ia juga bekerja keras untuk menemukan caranya, dan juga ia tidak menyerah ketika menyadari bahwa belum ada percobaan sama sekali sebelumnya, yang artinya ia harus bisa menemukan sendiri caranya. Terutama dokter-dokter di rumah sakit itu juga belum bisa menerima maupun mengembangkan ide darinya. Dan juga ia harus mengambil dari barang-barang bekas karena minimnya biaya yang ia miliki. Ia mengorbankan segala waktu yang ia miliki dan juga belajar secara otodidak dengan peninggalan-peninggalan Belanda yang seadanya, dan juga ia terus-terus memilih benda yang tepat hingga mencoba kayu-kayu, hingga akhirnya ia menemukan kayu yang tepat, yaitu kayu rawu. Yang kelima, yaitu berpegang teguh terhadap pendiriannya. Ketika ia pertama kali mengembangkan ilmunya dan banyak orang lain yang mengomentarinya, ia tidak menghiraukan omongan orang lain tersebut, tetapi ia tetap berpegang teguh terhadap pendiriannya untuk tetap mencapai cita-citanya untuk menolong orang-orang, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Eropa untuk memperdalam ilmunya, hingga akhirnya ia berhasil untuk mewujudkan impiannya. Yang berikutnya yaitu cinta tanah air. Dr. Suharso bersemboyan, salah atau benar, negaraku. Dr. Suharso selalu menganggap dengan kita yang mengetahui kekurangan dan kondisi negara ini, seharusnya kita memperbaiki, bukan malah melarikan diri. Dan juga, kita sebagai bangsa Indonesia, kita dituntut dengan kesetiaan kita kepada negara. Ketika ia memutuskan untuk pindah dan bekerja di Eropa, ia sama sekali tidak memikirkan untuk memakmurkan dirinya sendiri. Meski melakukan pekerjaan di negerinya saat itu juga tidak bisa membuatnya makmur seperti ketika ia di Eropa. Tetapi, jiwa Dr. Suharso tetap setia dan mengabdi terhadap negara, karena ia menganggap bahwa ia bersusah payah untuk belajar dan bekerja bukan untuk mencari harta, tetapi semua itu demi kemanusiaan bangsa dan negaranya sendiri. Yang ketujuh yaitu disiplin. Dr. Suharso, di samping keyakinannya dalam kerjaannya, beliau juga menanamkan rasa disiplin terhadap pegawainya. Sebagai contoh kedisiplinan Dr. Suharso yang diberikan kepada pegawainya, mereka diharuskan masuk tepat waktu dan juga pulang tepat waktu. Ia juga menentukan untuk tidak membuka praktek partikelir di pagi hari, agar tidak ada pasien yang tertolak dan menunggu, dan juga sehingga dokter bisa datang tepat waktu pada waktunya. Yang berikutnya yaitu dermawan dan ringan tangan. Ia mendirikan banyak yayasan untuk menolong orang-orang, seperti mendirikan Yayasan Kanak-Kanak Lumpuh, Koperasi Harapan, dan juga Sheltered Workshop. Yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap pekerjaan.
Ketika di akhir hayatnya, ia didiagnosis terkena penyakit yang memerlukan banyak istirahat. Tetapi dengan kemauan yang keras dan rasa tanggung jawabnya yang juga tinggi, ia tetap bekerja untuk terus memimpin di rehabilitasi sentrum. Dan juga banyaknya pasien yang datang dan membuat waktu istirahatnya berkurang, tetapi baginya ia tetap menomorsatukan pekerjaannya. Padahal kala itu ia membutuhkan banyak waktu untuk beristirahat. Inilah akhir dari proyek video profesionalisme Dr. Suharso. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan beliau untuk bangsa Indonesia. Lika-liku kehidupan tidak membuat beliau gentar dalam berjuang demi mewujudkan bangsa yang maju dengan menolong orang-orang sesuai dengan kemampuan yang beliau punya. Pengorbanan, dedikasi, dan sejarah yang telah beliau berikan terhadap bangsa Indonesia tidaklah mudah untuk dilakukan. Terima kasih Dr. Suharso atas jasa-jasamu. Engkau akan selamanya dikenang. Engkau